Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum PBHMI, Saudara Raihan Aryatama, Ketua Pelaksana Sekolah Pimpinan HMI, Saudara Heno Angkotasan, Sekretaris Pelaksana Sekolah Pimpinan HMI, Saudara Ali Yusuf Siregar, para peserta Sekolah Pimpinan HMI yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada PBHMI yang telah mengundang saya untuk ikut menyumbangkan gagasan dan pemikiran dalam Sekolah Pimpinan HMI hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik dikarenakan saya harus menghadiri agenda yang telah tersusun sebelumnya. Saudara peserta Sekolah Pimpinan HMI yang saya banggakan, dalam terjemahan bebas, genealogi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari asal-usul sejarah dan warisan budaya suatu bangsa. Bisa juga diartikan ilmu tentang asal-usul, silsilah atau nasab, sehingga jika kita berbicara tentang genealogi kepemimpinan bangsa, sudah barang tentu kita harus membedah bagaimana bangsa ini lahir dan menjadi sebuah negara. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk sejenak flashback ke belakang. Marilah kita mencoba merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa kita seandainya mereka berada di tengah-tengah kita hari ini dan melihat bagaimana wajah Indonesia hari ini. Apakah mereka akan bangga karena cita-cita luhur dan hakiki dari lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah terwujud, atau sebaliknya mereka akan menangis melihat arah perjalanan bangsa ini yang semakin menjadi bangsa yang liberal kapitalistik. Mari kita buka rekaman beberapa percakapan para pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Muhammad Yamin dengan tegas mengatakan negara rakyat Indonesia adalah pemerintahan Suriah, pemerintahan yang didasarkan atas permusyawaratan antar orang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas paham perwakilan. Sementara Ki Bagus Hadikusumo mengatakan bahwa kita harus mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan sehingga menjadi bulat, dan Mr. Supomo mengatakan cara mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi barat yang menyamakan manusia satu sama lain, seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya. Lalu Bung Karno memungkasi dengan mengatakan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi bermusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Itulah sebagian pemikiran para pendiri bangsa yang berada dalam suasana kebatinan yang sama. Pemikiran-pemikiran jernih tersebut lahir karena mereka merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah. Dan mereka juga menyadari bagaimana semangat kemerdekaan itu bangkit sejak lahirnya perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan kaum yang berpikir. Oleh karena itu, para pendiri bangsa yang terdiri dari kaum terdidik, tokoh agama dan ulama, kaum bergerakan serta para raja dan sultan Nusantara
pada tanggal 18 Agustus 1945 bersepakat memutuskan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sistem politik Indonesia diputuskan menganut sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi asli milik Indonesia sesuai dengan DNA bangsa Indonesia dengan dilengkapi konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila berbeda dengan isme-isme yang ada, seperti liberalisme di barat atau komunisme di timur. Demokrasi Pancasila dengan titik tekan permusyawaratan perwakilan adalah jalan tengah yang lahir dari akal fitrah manusia sebagai makhluk yang berpikir dengan keadilan. Oleh karena itu, ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini yang berbeda-beda harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan tertinggi yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi negara ini. Itulah mengapa pada konstitusi kita yang asli, sebelum dilakukan amandemen pada tahun 1999 hingga 2002, MPR adalah lembaga tertinggi negara karena MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa ini, baik itu elemen partai politik, elemen daerah-daerah, dan elemen golongan-golongan. Utusan daerah adalah representasi seluruh daerah, dari Sabang sampai Merauke. Harus ada wakil-wakil dari daerah, meskipun daerah tersebut terpencil, terisolasi secara sosial kultural, daerah khusus, dan sebagainya. Harus pula ada wakil dari golongan-golongan seperti etnis tertentu sebagai unsur kebinekaan, badan-badan kolektif, koperasi, petani, nelayan, veteran, para raja dan sultan Nusantara, ulama dan rohaniawan, cendekiawan, guru, seniman, dan budayawan, penyandang cacat, dan seterusnya. Dengan demikian, utuhlah demokrasi kita semuanya terwakili. Sehingga prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri demokrasi Pancasila. Untuk kemudian mereka yang disebut dengan para hikmat tersebut bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini, sekaligus pemilih presiden dan wakil presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Itulah prinsip syuro dalam sistem tata negara kita yang asli, atau dapat kita sebut sebagai DNA asli bangsa Indonesia, dan prinsip syuro ini diadopsi dari sistem Islam. Inilah asal-usul sistem kepemimpinan bangsa ini, demokrasi Pancasila, baik sistem pemerintahan maupun sistem ekonomi nasional, semua lengkap terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai-nilai yang sudah terkandung di bumi Nusantara jauh sebelum negara ini terbentuk. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1, sehingga tidak ada satu tesis pun yang menyatakan Pancasila bertentangan dengan agama, termasuk Islam. Saudara peserta Sekolah Pimpinan HMI yang saya banggakan, tahun 1999 hingga 2002, bangsa ini melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, dilakukan 4 tahap. Saat itu terjadi euforia reformasi, pasca tumbangnya Orde Baru. Euforia menyelimuti hampir semua warga bangsa, termasuk para tokoh dan mahasiswa. Ada catatan menarik dari buku yang ditulis Valina Singka Subekti yang berjudul Menyusun Konstitusi Transisi yang terbit tahun 2007 lalu. Dikatakan ada keterlibatan aktor-aktor asing dalam proses amandemen tersebut. Mereka adalah UNDP, USAID,
IDEA, IFES, dan NDI, serta IRI dikatakan Faldina Singka, mereka tidak hanya terlibat dalam masalah pendanaan, tetapi juga memberi konsep pemikiran dan hadir dalam rapat-rapat. Hasil akhirnya, negara ini memiliki konstitusi baru, ditandai dengan sistem tata negara Indonesia yang berubah total. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, utusan daerah dan utusan golongan dihapus, digantikan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga mandat rakyat diberikan kepada dua ruang politik, yaitu kepada parlemen dan kepada presiden. Sehingga masing-masing bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilu 5 tahunan. Dan yang menjadi sangat berbeda adalah konstitusi baru hasil amandemen tersebut memberikan ruang kepada partai politik sebagai satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Entitas civil society non-partisan terpinggirkan, semua simpul penentu perjalanan bangsa ini direduksi hanya di tangan partai politik tanpa second opinion, tanpa reserve. Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winners takes all. Partai-partai besar menjadi tirani mayoritas, mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen. Mereka juga bersepakat membuat undang-undang yang memberi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, sehingga lengkap sudah dominasi dan hegemoni partai politik untuk memasung vox populi dengan cara memaksa suara rakyat terhadap pilihan terbatas yang telah ditentukan. Lantas di mana konsepsi dasar atau genealogi, pola dan sistem kepemimpinan bangsa yang saya sebutkan tadi, dengan prinsip dasar dari demokrasi Pancasila yang semuanya harus terwakili? Jawabnya sudah tidak ada lagi, karena sejak amandemen itu, Indonesia telah secara tegas meninggalkan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional, Indonesia lebih tegas meninggalkan sistem ekonomi Pancasila yang menitik beratkan kepada pemisahan yang jelas antara wilayah koperasi, BUMN, dan swasta menjadi sistem ekonomi kapitalistik, di mana dengan 2 ayat tambahan di pasal 33 hasil amandemen telah memberi peluang kepada swasta nasional maupun asing untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dengan dalih efisiensi. Sehingga tidak heran bila mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Dan mereka yang kaya raya adalah segelintir orang yang menguasai separuh kekayaan Indonesia. Sehingga jangan heran bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan anggaran untuk pemilu, Pileg dan Pilpres tahun 2024 sebesar 86,2 triliun dari uang kita di APBN. Dan untuk Pilkada tahun 2024 sebesar 26,2 triliun dari uang kita di APBD masing-masing daerah. Ini belum lagi uang kita yang harus dikeluarkan dari pos belanja kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lain untuk memastikan Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak berjalan sesuai prosedur demokrasi dan menghasilkan sesuatu yang harus kita anggap sebagai yang terbaik. Sementara kita masih kerap mendengar kekurangan anggaran untuk pembangunan di sana-sini, kita masih mendengar terbatasnya anggaran kementerian dan lembaga di sektor-sektor strategis, apakah itu pertanian dan pangan, kesehatan dan pendidikan. Kita masih mendengar besarnya komponen impor di sektor kesehatan, kita masih mendengar industri strategis nasional
yang kalah bersaing dengan asing, dan akhirnya harus ditutup. Kita mendengar cerita utang negara yang terus bertambah dan segudang cerita lainnya. Sementara Indonesia harus menyiapkan generasi menuju Indonesia emas di tahun 2045, di mana pada saat itu terjadi ledakan demografi, di mana penduduk usia produktif mencapai 70% dari jumlah total populasi. Karena itu, satu-satunya jalan adalah kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini demi Indonesia yang lebih baik, demi masa depan generasi berikut. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Sekolah Pimpinan HMI dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang berwawasan kebangsaan dan menghasilkan calon-calon negarawan di masa mendatang. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.